Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam segala karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini. Semoga kita semua bertumbuh bersama setiap hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sahabat yang terkasih, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum menerima berkat firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan begitu baik bagi kami. Tiada habis-habisnya kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang sebetulnya tidak layak kami terima. Ya Tuhan, di tengah segala kesibukan pekerjaan dan kebisingan kehidupan, kembali kami datang kepadamu di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami secara pribadi dan mengarahkan langkah kaki kami. Berkatilah kami dengan hati yang taat dan bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, tidak bisa disangkal bahwa meskipun banyak orang membenci Tuhan Yesus dan pengajarannya, tapi ada banyak orang yang menjadi pengikut setia Tuhan Yesus. Hal ini sebetulnya bukanlah disebabkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melainkan karena Tuhan Yesus telah menyentuh hati dan hidup setiap orang secara pribadi. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang apabila menggunakan istilah saat ini adalah seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional akan membuat banyak orang bersedia mengikutinya secara sukarela, karena pemimpin yang demikian memiliki 3 kemampuan yang bisa menyentuh seseorang secara pribadi. Kemampuan yang pertama yaitu membuat orang lain merasa berharga. Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Orang pasti akan mengikuti seorang pemimpin yang bisa membuatnya merasa berharga. Tidak ada orang yang suka bekerja atau diperintah oleh orang yang merendahkannya atau merendahkan kemampuannya. Tuhan Yesus membuat setiap orang yang ditemuinya merasa berharga. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya dijauhi oleh orang-orang yang menganggap dirinya beriman, justru diterima dengan tangan terbuka oleh Tuhan Yesus. Setiap orang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri setiap orang, bukan apa yang menjadi kelemahan mereka. Kemampuan yang kedua yaitu membuat orang lain merasa terinspirasi. Yohanes 14 ayat 12a, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional mampu membuat orang lain merasa terinspirasi dengan perkataan dan perbuatannya. Orang yang terinspirasi dengan seorang pemimpin yang baik juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kemampuan yang ketiga yaitu bisa memberdayakan orang lain. Di dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang bisa memberdayakan orang lain dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin seperti Tuhan Yesus, maka kita harus belajar untuk melihat orang lain dengan positif,
Seperti halnya Tuhan Yesus melihat mereka. Orang-orang yang mengalami kegagalan hari ini bukan berarti mereka akan selalu gagal, tetapi apabila seorang pemimpin bisa memberdayakan mereka, mereka bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, tidak hanya dalam bidang rohani, tetapi seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional juga pasti akan memiliki banyak pengikut dalam dunia sekuler. Bagi saudara yang bekerja, pasti memiliki seorang atasan atau pemimpin di atas saudara. Bayangkanlah apabila atasan atau pemimpin itu adalah seorang yang membuat saudara merasa berharga, membuat saudara merasa terinspirasi, dan bisa memberdayakan saudara sehingga mencapai kapasitas yang lebih besar, maka pastinya saudara akan dengan sukarela mengikuti atasan atau pemimpin yang baik seperti itu, bukan? Berapa banyaknya orang-orang yang memilih untuk keluar dari pekerjaan di sebuah perusahaan bukan karena kebijakan perusahaan itu, melainkan karena sosok atasan atau pemimpin yang kurang baik. Apabila terdapat lebih banyak pemimpin yang baik seperti Tuhan Yesus, maka alangkah lebih baiknya dunia ini. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi saluran berkat dan kekuatan dari Allah Bapa untuk setiap kita secara pribadi. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan pengajaran firman-Mu hari ini, dan kami ingin menjadi seorang pemimpin seperti-Mu, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional. Kami mau menjadi orang yang menghargai orang lain dan melihat potensi yang terbaik dalam diri setiap orang. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk melihat sebagaimana Engkau melihat, bertindak sebagaimana Engkau bertindak, dan memiliki hati sebagaimana hati-Mu. Engkau adalah contoh dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini, dan kami mau menyerahkan apa yang akan kami lakukan selanjutnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.